Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Pak Mahfud adalah seorang pria berusia 45 tahun yang tinggal bersama istrinya, Ibu Ella, di sebuah kota kecil yang cukup tenang. Sudah lebih dari 10 tahun mereka membuka toko sepatu sederhana di pinggir jalan pasar tradisional. Toko itu bernama Sepatu Mahfud. Meskipun ukurannya kecil dan sederhana, toko itu dulunya cukup ramai dan bisa menghidupi mereka sehari-hari. Namun dalam beberapa bulan terakhir, keadaan berubah drastis. Di seberang jalan, berdiri sebuah toko sepatu baru yang lebih besar dan modern, Rian Footwear. Pemiliknya, Pak Rian, pria yang lebih muda, cerdas, dan lihai dalam berdagang. Ia menawarkan diskon besar, menyediakan model-model sepatu terbaru, dan bahkan memasang iklan digital di media sosial. Sementara toko Pak Mahfud mulai ditinggalkan pelanggan. Tak ada yang mau melirik sepatu-sepatu lama yang tersusun rapi di rak kayu tua itu. Beberapa hari bahkan bisa berlalu tanpa satupun pembeli datang. Setiap pagi, Pak Mahfud membuka toko dengan harapan, namun menutupnya di malam hari dengan rasa kecewa yang menyesakkan dada. "Apa kita tutup saja, Mas?" tanya Ibu Ella suatu malam saat mereka duduk di teras rumah, memandangi jalanan yang mulai sepi. Pak Mahfud hanya diam, rokok di tangannya sudah habis setengah. Tapi tak sekalipun ia hisap. Matanya menerawang, penuh kekesalan dan rasa kalah. "Aku capek, Ella. Aku bangun usaha ini dari nol. Tapi sekarang orang-orang cuma mau yang murah, yang terlihat mewah, yang viral," katanya dengan suara berat. Ibu Ella memegang tangan suaminya, mencoba menenangkan. "Mungkin rezeki kita lagi seret, Mas. Tapi jangan nyerah. Nanti juga ada jalannya." Namun, kata-kata itu tak cukup menghibur. Malam itu, Pak Mahfud duduk hingga larut. Ia menatap toko di seberang toko milik Pak Rian yang tetap terang, meski sudah hampir tengah malam. Dari balik jendela tokonya, terlihat Pak Rian sedang menghitung uang dengan wajah penuh senyum. Pemandangan itu membakar dada Pak Mahfud. Beberapa hari kemudian, Pak Mahfud menghadiri acara pasar malam di alun-alun kota, berharap bisa menjual sisa-sisa sepatu stok lama. Namun, tak ada yang tertarik. Sebaliknya, lapak kecil milik pedagang, baru dengan merek sepatu tiruan, malah diserbu pembeli. Di tengah rasa frustrasi itu, seseorang menghampirinya. Lelaki tua, berpakaian serba hitam, dengan topi caping lusuh, tersenyum samar sambil menatap matanya. Wajahnya keriput, namun sorot. Matanya tajam menusuk. "Kau mau daganganmu laku setiap hari, nak?" Suara lelaki itu dalam dan berat, seperti menggema. Pak Mahfud mengerutkan kening, curiga tapi penasaran. "Apa maksud Bapak?" tanyanya. Lelaki itu mendekat, lalu berbisik pelan. "Ada cara, tapi tidak untuk orang lemah. Daganganmu bisa diburu orang, sepatumu bisa jadi rebutan, tapi kau harus siap kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai." Pak Mahfud tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Tapi saat ia menoleh ke arah lain sejenak, lalu kembali mencari lelaki itu sudah hilang. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, hanya udara malam yang mendadak terasa lebih dingin menusuk kulit. Sepulang dari pasar malam, Pak Mahfud tak banyak bicara. Namun, dalam hatinya, tawaran itu seperti terus bergema. "Siap kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai." Malam itu, Pak Mahfud tak bisa tidur. Ia duduk di meja toko, menatap sepatu-sepatu berdebu dan wajah Pak Rian. Terus, terbayang rasa iri, dendam, dan ketamakan mulai menyelinap dalam pikirannya. Ia tak tahu siapa lelaki tadi, tapi entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang merasa lelaki itu akan muncul lagi. Dan ia mulai memikirkan berapa harga yang harus dibayar untuk kembali menjadi nomor satu. Hari-hari setelah pertemuan aneh di pasar malam itu, berjalan dengan suasana yang berbeda. Pak Mahfud tak lagi seceria biasanya. Ia jadi lebih pendiam, murung, dan sering melamun. Matanya sering tampak kosong menatap ke arah toko Pak Rian, seolah menanti sesuatu yang tak pasti. Ibu Ella mulai khawatir. "Mas, kamu kenapa belakangan ini? Sakit ya? Apa stres karena toko makin sepi?" Pak Mahfud hanya mengangguk pelan. "Enggak,
Aku cuma lagi mikir. Namun yang sebenarnya ada dalam pikirannya bukan sekadar tentang penjualan. Sosok lelaki tua berpakaian hitam itu terus muncul di bayangannya, terutama saat malam menjelang. Suaranya masih jelas terngiang. Daganganmu bisa diburu orang, tapi kau harus siap kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai. Malam itu, saat kota mulai sunyi, dan hanya terdengar suara serangga malam, Pak Mahfud duduk sendirian di dalam tokonya. Lampu remang membuat suasana terasa makin mencekam. Angin malam masuk dari sela-sela pintu kayu tua. Di atas meja, ada satu sepatu kulit, warna hitam yang tak pernah laku. Sepatu itu seolah menatap balik ke arahnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang toko. Tok, tok, tok. Pak Mahfud menoleh cepat. Pintu itu biasanya tak pernah digunakan. Dengan hati-hati, ia berdiri dan berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Saat pintu terbuka, berdirilah sosok yang sama, lelaki tua berpakaian hitam, wajahnya keriput, matanya dalam dan tajam. Kali ini, senyum di bibirnya lebih lebar, dan napasnya tercium bau anyir yang menusuk. "Aku tahu kau siap, Mahfud," ucapnya lirih namun jelas. Pak Mahfud tak menjawab. Ia hanya memandangi lelaki itu dengan campuran takut, penasaran, dan haus akan harapan. Lelaki itu melangkah masuk tanpa diundang. Ia duduk di kursi dekat rak sepatu, lalu membuka kantong kain kecil dari dalam jubahnya. Isinya sebuah sepatu kecil berwarna merah tua yang tampak kuno, dengan motif Jawa kuno yang hampir hilang dimakan usia. "Ini sepatu pesugihan," katanya sambil meletakkannya di meja. "Mulai malam ini, kau bisa memilih, mau jadi seperti sekarang, atau kembali berjaya dengan bayaran." Pak Mahfud mulai bicara dengan suara parau. "Bayarannya apa?" Lelaki itu tersenyum. "Dingin, tumbal. Kau harus memberikan darah dari ikatan terdekatmu. Semakin dekat ikatanmu dengan yang ditumbalkan, semakin besar kekuatan yang akan kau dapat." Pak Mahfud terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ia mencoba menolak dalam hati, tapi mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Kepalanya seperti dihantam ribuan pikiran dan ketakutan. "Mulailah dari orang tuamu. Itu akan membuka pintu rejeki," kata lelaki itu sambil berdiri. Ia mendekati Pak Mahfud, lalu membisikkan sesuatu di telinganya dalam bahasa yang tidak dimengerti. Seketika, tubuh Pak Mahfud terasa ringan dan matanya kabur. Saat ia sadar, lelaki itu sudah menghilang. Di atas meja, hanya ada sepatu kecil berwarna merah tua bau anyir darah menguar samar dari permukaannya. Keesokan harinya, Pak Mahfud seperti orang linglung. Ia pergi ke rumah orang tuanya di kampung sebelah. Tanpa alasan jelas, ia berkata pada Ibu Ella bahwa ia ingin menjenguk karena sudah lama tak bertemu. Ibu Ella sempat senang, mengira suaminya mulai membaik. Namun jauh dalam hati Pak Mahfud, konflik batin menghantam keras. Ia tahu apa yang akan dia lakukan adalah perbuatan terkutuk. Tapi suara lelaki tua itu terus bergema di kepalanya, mempengaruhi pikirannya. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Di rumah orang tuanya, suasana hangat menyambutnya. Ibunya memasak sayur lodeh kesukaannya. Ayahnya bercerita tentang masa kecilnya sambil tertawa. Namun malam itu, saat semua tertidur, Pak Mahfud dayam-dayam mencampurkan racun ke dalam teko air minum yang diletakkan di dapur. Ia duduk di ruang tamu, menanti pagi dengan tatapan kosong, penuh luka, penuh dosa. Pagi hari, berita duka menyebar. Kedua orang tua Pak Mahfud ditemukan tak bernyawa di rumah. Diduga karena keracunan makanan. Warga mengira itu kecelakaan. Tak ada yang mencurigai apapun. Hanya Pak Mahfud yang tahu kebenaran di balik kejadian itu. 3 hari kemudian, toko sepatu Pak Mahfud tiba-tiba kembali ramai. Orang-orang datang silih berganti tanpa alasan jelas. Bahkan sepatu-sepatu lama yang dulu tak laku pun kini habis diborong pembeli. Ibu Ella keheranan. "Mas, ini kok bisa ramai gini? Apa mas?" Malam hari di rumah Pak Mahfud dan Bu Ella terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu toko sudah dimatikan, namun Pak Mahfud masih duduk di kursi kayu tua di depan etalase. Ia menatap kosong keluar jendela, ke jalan yang perlahan mulai sepi. Sial. Pikirannya tersesat, dan tubuhnya sekadar menunggu sesuatu datang atau menghampiri sesuatu yang tak terlihat. Sudah 3 hari sejak kematian kedua orang tuanya. Mereka dikuburkan dengan cepat karena alasan keracunan makanan. Begitu, kata dokter puskesmas dan para tetangga. Semua terlihat seperti musibah biasa. Tak ada yang curiga. Tapi di dada Pak Mahfud, ada sesuatu yang bergolak. Bukan penyesalan, bukan sedih, tapi ketakutan, karena pesugihan itu benar-benar bekerja. Sejak hari pemakaman, toko sepatunya yang dulu sepi, kini berubah drastis.
Pembeli datang seperti tak punya kendali. Ada yang naik motor Jojo dari kota sebelah hanya untuk beli sandal jepit. Ada ibu-ibu yang membeli 5 pasang sepatu sekaligus, padahal hanya tinggal sendirian. Bahkan ada yang sampai antre pagi-pagi buta. Yang lebih aneh lagi, sepatu merah tua yang diberikan oleh lelaki tua itu, kini selalu ada di sudut rak kaca. Tidak pernah berpindah, tidak pernah dijual. Namun setiap kali seseorang masuk toko, mereka selalu meliriknya. Meski tak sadar, seolah-olah sepatu itu memancarkan sesuatu, memanggil, membisik. Bu Ella merasa ada yang aneh, namun tak punya cukup bukti untuk mempertanyakan. Ia hanya tahu, suaminya semakin berubah. Pak Mahfud kini lebih tenang, tapi bukan ketenangan yang biasa. Ia jarang bicara, dan matanya sering memandangi sepatu merah itu lama sekali. Seperti orang yang sedang membaca rahasia dari dalamnya. Suatu malam, saat Bu Ella sudah tidur, Pak Mahfud duduk sendiri di toko. Lampu sudah dimatikan. Hanya cahaya bulan yang menerobos dari jendela. Ia membuka lemari di bawah meja kasir dan mengeluarkan benda yang ia sembunyikan sejak hari pemakaman. Kalung ibunya dan jam tangan tua milik ayahnya, ia letakkan kedua benda itu di lantai, di depan sepatu merah tua. Ini sudah aku berikan, seperti yang kau minta, bisiknya lirih, hampir gemetar. Orang tuaku sudah jadi tumbal. Sekarang beri aku lebih banyak pembeli, lebih banyak uang. Tiba-tiba, udara di dalam toko berubah. Dingin, pekat, semua suara luar mendadak hilang. Hening, seperti masuk ke dalam gua bawah tanah. Dan dari dalam sepatu merah tua, terdengar suara desahan. Bukan desahan manusia biasa, tapi seperti napas berat dari makhluk yang sedang tertidur. Lalu, dari dalam dinding toko, muncul bayangan hitam bergerak cepat. Ia melintas seperti kabut, menari-nari mengelilingi ruangan. Wajah orang tuanya muncul sekilas. Dalam pantulan kaca rak sepatu mereka memandang Pak Mahfud. Tidak marah, tapi kosong. Seperti tak lagi memiliki jiwa. Pak Mahfud memejamkan mata. Tubuhnya berkeringat dingin. Namun mulutnya tetap menyebutkan satu kalimat yang kini jadi mantranya. Aku siap untuk lebih. Ketika ia membuka mata, semuanya kembali normal. Namun di lantai tempat ia meletakkan kalung dan jam tangan, kini ada jejak darah yang membentuk simbol aneh, melingkar seperti ular memakan ekornya. Keesokan paginya, toko semakin ramai. Seorang pedagang grosir sepatu dari luar kota tiba-tiba datang dan menawarkan kerjasama besar. Ia ingin membeli 200 pasang sepatu secara rutin setiap minggu. Jumlah uang yang ditawarkan sangat besar, bahkan cukup untuk membuka cabang baru. Bu Ella semakin curiga, Mas. Ini semua kok mendadak banget. Apa Mas ikut semacam ilmu penglaris? Pak Mahfud hanya tersenyum. Yang penting halal. Rezeki nggak boleh ditolak kan? Namun di dalam hati, ia tahu ini bukan rezeki yang halal. Ini adalah hasil darah. Malam itu, ketika toko ditutup dan uang dihitung, Pak Mahfud mendengar suara dari rak sepatu. Sepatu merah tua itu bergetar sendiri. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dan di atas meja, muncul sebuah kertas kecil. Seolah baru saja ditiupkan dari udara, kertas itu kosong. Tapi saat Pak Mahfud menyentuhnya, tiba-tiba muncul tulisan dengan tinta merah yang menetes. Tumbal berikutnya harus lebih dekat. Darahmu belum cukup. Pak Mahfud tercekat. Lebih dekat, bisiknya. Lalu matanya perlahan-lahan beralih ke arah kamar, ke arah tempat di mana anak semata. Wayangnya, Dimas, sedang tidur nyenyak di pelukan Bu Ella. Dan di sanalah, jalan menuju kehancuran mulai terbuka lebih lebar. Hari-hari di toko sepatu Pak Mahfud kini seperti mimpi yang jadi kenyataan setidaknya bagi orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, pembeli datang tanpa henti. Sepatu-sepatu laku secepat air mengalir. Uang menumpuk di laci kasir. Bahkan, beberapa pelanggan mengatakan bahwa sepatu yang mereka beli sangat nyaman, seperti menyatu dengan kaki, meski modelnya biasa saja. Namun, di balik kesuksesan yang tiba-tiba itu, hati Pak Mahfud tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, ia dihantui oleh suara-suara bisikan, bayangan hitam di pojok ruangan, dan wujud orang tuanya yang kadang muncul di cermin toko, memandangnya dengan mata kosong dan wajah yang membusuk. Dan sejak pesan dari kertas bertinta, darah itu muncul, tumbal berikutnya harus lebih dekat. Darahmu belum cukup. Hati Pak Mahfud tak pernah bisa istirahat. Ia tahu maksudnya. Ia hanya berharap itu salah. Tapi malam demi malam, suara-suara itu semakin jelas. Semakin sering menyebut satu nama. Dimas, Dimaas, Timets adalah anak semata wayangnya.
Usianya 14 tahun. Siswa kelas 2 SMP yang ceria, sopan, dan sangat dekat dengan ibunya. Setiap malam, sebelum tidur, Dimas akan datang ke toko, membantu merapikan sepatu sambil bercerita soal sekolah. Namun kini, setiap kali Dimas tertawa, Pak Mahfud justru merasa seperti ditusuk dari dalam. Tawa itu menjadi beban, menjadi bayang-bayang. Pengingat, dialah tumbal berikutnya. Beberapa malam kemudian, Pak Mahfud bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam toko yang terkunci rapat. Semua rak sepatu kosong, kecuali satu rak tempat sepatu merah tua itu berada. Dari sepatu itu keluar darah yang merembes ke lantai, lalu berubah menjadi tanggon-tanggon kecil yang menarik-narik kakinya. Berdiri lelaki tua berpakaian hitam, tersenyum menyeringai. Apa kau akan terus menikmati semua ini? Tanpa membayar lunas? Pak Mahfud terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Saat ia melihat ke arah pintu kamar, ia melihat bayangan Dimas berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. Namun saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Bu Ella mulai sering menangis sendiri tanpa Los Angeles. Dimas mendadak sering sakit kepala dan demam tinggi. Namun dokter tidak menemukan penyakit apapun yang lebih mengerikan. Suatu malam, Dimas mengigau keras. Ayah, jangan dorong aku ke air. Jangan, aku kedinginan. Pak Mahfud hanya bisa menatap dari balik pintu kamar dengan tubuh kaku. Jantungnya berdetak sangat keras. Dimas bermimpi tentang sesuatu yang belum terjadi, atau mungkin sedang disiapkan untuk terjadi. Akhirnya, malam itu datang. Pak Mahfud, dalam keadaan setengah sadar dan setengah hilang akal, membawa Dimas berjalan malam-malam. Ia berkata ingin mengajak anaknya memancing, seperti dulu saat Dimas kecil. Dimas menurut, karena ia merindukan kebersamaan itu. Mereka berjalan ke sungai tua di belakang desa, tempat yang sudah lama tak terjamah. Langit malam mendung, air sungai mengalir tenang namun dingin. Di tangannya, Pak Mahfud menggenggam sepatu merah tua yang dibungkus kain hitam. Dimas duduk di atas batu besar, menatap air, tersenyum. Ayah, terima kasih. Aku senang kita bisa begini lagi. Pak Mahfud menggigit bibir. Hatinya berteriak. Ia ingin berhenti, ingin menangis, ingin membatalkan semuanya. Tapi suara dari dalam kepalanya terus membisik, mendesak. Sekali jalan, tak bisa mundur. Kau sudah bayar dengan orang tuamu. Kau tak bisa berhenti di tengah. Dengon gemetar. Pak Mahfud mendekati Dimas dari belakang. Pandangannya buram. Ia merasa seperti bukan dirinya sendiri. Seperti tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia dorong anaknya. Suara cipratan air terdengar keras. Dimas tercebur. Tangannya melambai-lambai minta tolong. Ayah, tolong! Aku nggak bisa berenang, ayah. Pak Mahfud hanya berdiri, tubuhnya bergetar. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Air menelan tubuh anaknya perlahan. Dan dalam sekejap, sunyi. Air kembali tenang. Keesokan paginya, warga menemukan sepatu anak laki-laki di pinggir sungai. Tapi tubuhnya tak ditemukan. Hilang sia-sia ditelan bumi. Bu Ella histeris. Ia pingsan berkali-kali. Berhari-hari menangis dan memanggil nama anaknya. Tanpa tahu bahwa suaminya sendiri adalah penyebabnya. Tapi yang lebih aneh, sejak hari itu, toko sepatu Pak Mahfud jadi makin laris gila-gilaan. Ia mulai menjual sepatu grosir ke 3 kota berbeda. Orang-orang menyebutnya pengusaha sukses yang bangkit dari keterpurukan. Namun malam-malamnya tidak pernah damai. Ia mulai melihat Dimas berdiri di pojok toko, basah, pucat, mata kosong menatapnya, sambil membawa sepatu yang dulu dibelikan ayahnya saat ulang tahun. Dan dari arah etalase, sepatu merah tua itu kini sudah 2 minggu berlalu sejak Dimas dinyatakan hilang. Pencarian terus dilakukan oleh warga dan relawan, tapi tak satu pun petunjuk ditemukan. Sungai tempat terakhir Dimas terlihat sudah disusuri hingga ke muara, namun tubuhnya tak pernah muncul, seolah-olah ditelan bumi. Bu Ella tidak lagi menjadi wanita yang sama. Setiap malam, ia duduk di pojok ruang tamu, sambil memeluk sepatu kecil Dimas yang masih tersisa. Matanya sembab dan tubuhnya mulai kurus. Ia sering berbicara sendiri, memanggil-manggil nama anaknya. Pak Mahfud, di sisi lain, semakin tenggelam dalam kesuksesan yang penuh darah. Toko sepatunya kini berkembang pesat. Ia membuka cabang di 2 lokasi lain. Orang-orang memujinya sebagai pedagang ulung. Bahkan, ada yang menyebutnya berkah dari Tuhan. Tapi hanya Pak Mahfud yang tahu bahwa yang sebenarnya datang bukan berkah, melainkan kutukan. Namun di balik senyum palsunya, ketakutan terus membayangi. Karena sejak tumbal kedua itu,
Teror yang ia alami semakin nyata. Setiap malam, suara anak kecil menangis terdengar dari rak sepatu. Sepatu-sepatu sering bergerak sendiri. Lampu toko berkedip-kedip saat malam datang. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, sepatu merah tua itu sekarang berdarah. Setiap pagi, ada tetesan cairan merah di lantai di bawah raknya. Tapi hanya Pak Mahfud yang bisa melihatnya. Orang lain tidak. Di sisi lain jalan, Pak Rian, sang pesaing, mulai mencium kejanggalan. Toko Mahfud yang dulunya sepi, kini bisa menjual lebih banyak dari toko-toko modern sekalipun. Lebih dari itu, pelanggan Pak Ryan mulai pindah ke toko Pak Mahfud tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada yang bilang, entah kenapa, saya pengen banget beli di toko itu. Nggak tahu kenapa, kayak ditarik aja. Ryan, yang curiga, mulai menyelidiki. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengintai toko sepatu Mahfud dari kejauhan. Ia membawa kamera kecil dan duduk di mobilnya yang diparkir di ujung jalan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Toko Mahfud gelap dan tertutup, tapi Rian melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Lampu dalam toko menyala sendiri, rak sepatu bergoyang, dan sesosok bayangan hitam melintas di antara etalase. Rian mengucek matanya. Ia pikir itu ilusi. Tapi ketika ia membesarkan lensa kameranya, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Seorang anak laki-laki, basah kuyup, berdiri diam di tengah toko. Matanya kosong. Dan di sebelahnya, berdiri Pak Mahfud, tersenyum lebar, dengan darah menetes. Dari sudut mulutnya, Rian langsung mematikan kamera, dan pergi dengan napas memburu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak manusiawi di balik kesuksesan Mahfud. Ia tahu ini bukan sekadar ilmu penglaris biasa. Di rumah Mahfud, suasana semakin menegang. Bu Ella mulai mendapat mimpi yang aneh berulang-ulang. Dalam mimpinya, Dimas berdiri di bawah pohon besar di pinggir sungai. Ia menangis dan memanggil ibunya. Tapi setiap kali Bu Ella mencoba mendekat, tubuhnya terasa berat, seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Lalu muncul lelaki tua berpakaian hitam di belakang Dimas, mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Ella. Kau istri dari pembawa tumbal. Kau berikutnya. Bu Ella terbangun dengan teriakan. Nafasnya tercekat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Ada rahasia besar yang disembunyikan suaminya. Keesokan paginya, saat Pak Mahfud keluar untuk membuka cabang toko barunya, Bu Ella masuk ke toko lama sendirian. Ia berjalan perlahan, matanya menelusuri setiap rak. Saat sampai di ujung rak kaca, matanya menangkap sepatu merah tua yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Ia merasakan getaran aneh dari sepatu itu. Sial, sepatu itu hidup. Dengan tangan gemetar, ia menyentuhnya dan tiba-tiba penglihatannya berubah. Ia melihat kilasan-kilasan aneh, wajah mendiang orang tua Pak Mahfud dengan mata melotot. Dimas berteriak di dalam air. Tangannya terangkat memohon tolong. Dan Pak Mahfud berdiri di atas mereka, tertawa dengan darah menetes dari sepatu-sep itu yang ia jual. Bu Ella mundur dengan tubuh gemetar. Ia tahu, sekarang suaminya telah melakukan sesuatu yang terlarang. Dan saat ia berbalik untuk keluar dari toko, ia mendapati pintu toko sudah terkunci. Dari luar, dari dalam lemari kasir, suara bisikan terdengar pelan. Kau tahu terlalu banyak, Ella. Kau berikutnya. Hari mulai malam. Pak Mahfud kembali ke rumah dan mendapati toko dalam keadaan gelap. Ia memanggil istrinya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Saat ia masuk ke toko, ia mendapati sepatu merah tua sudah tidak ada di raknya, dan di lantai ada cairan darah yang membentuk tulisan besar. Satu lagi, istrimu, atau semua yang kau punya akan hilang. Pak Mahfud jatuh terduduk. Wajahnya. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin kencang bertiup seperti membawa firasat buruk. Daun-daun kering beterbangan dan bergesekan di aspal jalan, menciptakan suara berdesis seperti bisikan. Di dalam toko sepatu milik Pak Mahfud, suasana tak kalah mencekam. Semua lampu meredup, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya dingin, yang bukan berasal dari angin, tapi dari sesuatu yang tak kasat mata. Pak Mahfud duduk di belakang toko, menatap kosong ke arah etalase, wajahnya letih, tubuhnya kurus, dan matanya tampak cekung, dipenuhi lingkaran hitam karena kurang tidur. Sudah beberapa malam ia dihantui mimpi buruk dan teror aneh yang semakin nyata. Ia mendengar suara tangisan anak kecil, suara ibunya, memang Glemenggel namanya, dan langkah kaki berat di dalam toko. Padahal semua pintu terkunci. Tapi malam ini, teror itu datang lebih nyata dari sebelumnya. Tepat pukul 1 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari dalam toko. Pelan, berat,
dan menyeret. Pak Mahfud yang awalnya tertidur di kursi kasir langsung terbangun. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mencari asal suara, tapi toko gelap. Saat ia berjalan ke arah rak sepatu, ia melihat semua sepatu terjatuh dari rak, berserakan di lantai, seperti dilempar oleh seseorang, dan di tengah-tengah kekacauan itu berdiri sosok anak kecil dengan baju basah, rambut menutupi wajah, tubuh gemetar. "Dimas," bisik Pak Mahfud dengan suara bergetar. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Mata putih tanpa bola hitam, kulitnya pucat kebiruan. Dari mulutnya mengalir air hitam. "Kenapa ya? Kenapa aku yang ayah pilih?" Pak Mahfud mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Tapi dari arah belakang muncul dua sosok tua, laki-laki dan perempuan, dengan wajah membusuk dan mata melotot. "Itu adalah orang tuanya, bayi yang kami besarkan. Jadi pembunuh demi sepatu," ucap ibunya dengan suara parau dan putus asa. "Mahfud, anak durhaka," gumam ayahnya dengan nada berat. Pak Mahfud menjerit, memegang kepalanya, menggoyangkan tubuhnya seperti ingin lari dari semua itu. Tapi toko itu seperti terkunci oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Udara menjadi berat, nafasnya sesak. Sepatu-sepatu di lantai mulai bergerak sendiri, mengelilinginya seperti makhluk hidup. Dari dalam masing-masing sepatu muncul tangan-tangan kecil. "Tangan Dimas, bayar dosamu?" "Ya, aku kedinginan." Suara itu bergema keras dalam ruangan yang sunyi. Pak Mahfud menjerit, tubuhnya terhempas ke lantai. Ia menggaruk-garuk wajahnya sendiri, mencoba mengusir halusinasi yang kini berubah menjadi kenyataan mengerikan di kamar otak. Bu Ella yang tertidur tiba-tiba terbangun dengan nafas memburu. Jantungnya berdebar cepat. Ia bermimpi tentang Dimas lagi, tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, Dimas berdiri memegang tangan ibunya, matanya berkaca-kaca. "Ibu, lari, jangan di sini. Ayah jahat, Bu. Ayah bunuh aku." Bu Ella menangis dalam mimpi itu, memeluk anaknya. Tapi Dimas perlahan memudar menjadi asap hitam, dan dari balik asap itu muncul sepatu merah tua. Ketika Bu Ella bangun, ia mendengar suara gaduh dari bawah. Ia segera berlari turun dan menemukan suaminya tergeletak di lantai toko. Tubuhnya gemetar, mulutnya terus menggumam, "Maaf, maaf, aku cuma ingin kaya. Aku cuma ingin menang." Bu Ella menjerit. "Ayah mencoba menyadarkan suaminya. Tapi Pak Mahfud seperti kesurupan. Matanya melotot, mulutnya berbusa. Dan di sekelilingnya, sepatu-sepatu toko tersusun membentuk lingkaran darah. Dengan sepatu merah tua berada tepat di tengah. Pagi harinya, Bu Ella meminta bantuan seorang ustadz dari desa sebelah. Ustadz itu datang bersama beberapa warga. Mereka membaca doa di seluruh penjuru toko. Ketika bacaan doa dimulai, sepatu merah tua itu menggeliat seperti binatang, lalu mengeluarkan suara raungan dalam. Tiba-tiba, angin kencang menyapu masuk ke dalam toko. Rak-rak bergoyang keras, dan semua sepatu. "Birup!" Ustadz berteriak. "Ada jin pesugihan di sini. Ini bukan penglaris biasa. Ini pakai tumbal jiwa." Pak Mahfud yang awalnya terdiam di pojok ruangan mendadak berdiri, matanya merah menyala. Suaranya bukan lagi suara manusia. "Jangan ganggu daganganku. Ini hasil jerih payahku. Ini semua karena mereka tak mau miskin." Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Mulutnya terus mengeluarkan kata-kata aneh dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti. Ustadz dan warga terus membaca doa dengan suara keras semakin cepat dan kuat. Akhirnya, sepatu merah tua itu terbakar sendiri, mengeluarkan suara jeritan yang menyakitkan telinga. Tubuh Pak Mahfud jatuh ke lantai. Ia pingsan, tubuhnya lemas. Nafasnya masih ada, tapi jiwanya seperti kosong. Hari itu, toko ditutup. Warga membawa Pak Mahfud ke rumah sakit jiwa, karena sejak siuman, ia hanya bisa menggumam pelan. "Sepatu, Dimas, darah, sepatu, Dimas." Bu Ella jatuh terduduk di lantai toko yang kini kosong. Ia menangis sejadi-jadinya. Sudah 2 minggu sejak Pak Mahfud dirawat di rumah sakit jiwa. Kondisinya tidak membaik. Setiap malam, ia menjerit, menyebut nama anaknya, dan kadang tertawa sendiri sambil menggenggam sepotong tali sepatu robek yang entah dari mana asalnya. Bu Ella, yang kini tinggal sendiri, mencoba membersihkan toko. Tapi seaneh apapun ia berusaha, rak sepatu selalu kembali berantakan. Sepatu-sepatu tertentu selalu berpindah tempat sendiri, terutama sepatu merah tua yang sebelumnya sempat terbakar. Downhill. Kini sepatu itu muncul kembali di etalase dengan kondisi yang utuh namun basah, seperti baru dicuci dari darah, yang membuat semua semakin ganjil. Sejak toko dibuka kembali, penjualan justru melonjak drastis. Tanpa promosi,
tanpa iklan. Orang-orang datang dari luar kota, bahkan dari luar pulau, hanya untuk membeli sepatu dari toko itu. Bu Ella merasa heran dan takut. Ia tak pernah melakukan apapun. Namun, rasa lapar akan uang mulai membutakan rasa takutnya. Ia mulai membiarkan semuanya berjalan, pura-pura tidak tahu. Sampai akhirnya, datanglah keluarga baru ke kampung itu. Namanya Pak Mulyono. Ayah Pindekai. Rumah kosong sebelah toko bersama istrinya dan dua anaknya Rina dan Dodi. Mereka dikenal sebagai keluarga yang ramah, religius, dan selalu ikut kegiatan masjid. Warga senang dengan kehadiran mereka. Tapi Bu Ella merasa ada sesuatu yang tidak cocok. Setiap malam, sejak keluarga itu pindah, toko menjadi lebih sunyi. Tidak ada lagi langkah-langkah aneh, tidak ada suara tangisan, dan sepatu merah tua tak lagi berpindah tempat. Seolah kehadiran Pak Mulyono membawa aura terang yang menahan kegelapan, tapi ternyata bagi sesuatu yang tak kasat mata, cahaya itu adalah ancaman. Dan untuk tetap bertahan, tumbal harus diberikan. Malam itu, Bu Ella bermimpi bertemu Dimas. Tapi bukan seperti mimpi sebelumnya. Kali ini, wajah Dimas terlihat rusak. Matanya bolong, dan tubuhnya basah kuyup seperti baru diangkat. Dari sang IF, ia hanya menunjuk ke arah rumah sebelah rumah Pak Mulyono. Lalu dari arah belakang Dimas, muncul lelaki tua, berjubah hitam sosok, yang dulu menuntun Pak Mahfud ke jalan pesugihan. Wajahnya masih buram, tapi suaranya jelas. 1, tumbal lagi. Dan semua akan kembali seperti dulu. Hartamu utuh, tokomu berjaya, suamimu pulih. Bu Ella bangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar. Tapi entah kenapa, dalam lubuk hatinya, ia mulai berpikir, apa benar 1 tumbal bisa mengembalikan segalanya? Beberapa hari kemudian, Pak Mulyono dan keluarganya mengalami kejadian aneh. Ayam peliharaan mereka mati mendadak dengan leher patah. Pintu rumah terbuka sendiri malam-malam. Rina bermimpi didatangi wanita berambut panjang yang menarik-narik kakinya. Dodi jatuh sakit, tanpa sebab badannya panas tinggi, tapi dokter tak menemukan apapun. Pak Mulyono sempat menemui Bu Ella, menangis. Apakah ada kejadian mistis di kampung ini? Tapi Bu Ella hanya tersenyum lemah dan menjawab singkat. Mungkin tempat ini belum cocok untuk orang baik seperti kalian. Senyum itu bukan senyum hangat, tapi senyum getir, penuh rahasia. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Api besar melahap. Rumah Pak Mulyono tepat jam 2:30 dini hari. Warga berhamburan membantu, tapi semuanya sudah terlambat. Rumah itu habis tak bersisa. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada satupun jasad ditemukan. Semuanya hilang. Lenyap begitu saja. Hanya tersisa abu dan 2 pasang sepatu anak kecil yang masih utuh, berdiri berjejer di tengah puing rumah. Sepatu itu adalah koleksi terbaru dari toko Bu Ella. Keesokan harinya, toko sepatu itu kembali ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang berbondong-bondong. Sepatu-sepatu laris manis. Banyak yang bilang, sepatu dari toko itu enteng. Dipakai, nggak bikin pegal, dan bikin nyaman luar biasa. Tapi hanya Bu Ella yang tahu, sepatu-sepatu itu kini punya pemilik jiwa baru. Dan malam harinya, ia kembali bermimpi. Lelaki tua itu tersenyum. Kau sudah belajar. Pesugihan bukan soal darah semata, tapi keberanian mengorbankan apa yang benar. Demi apa yang kamu mau. Masih mau lanjut? Bu Ella menunduk. Air mata mengalir. Tapi ia menjawab dengan suara pelan. Kalau itu bisa mengembalikan Mahfud. Iya, lelaki itu menghilang. Tapi suara langkah kaki kecil mulai terdengar lagi dari dalam toko. Tangisan, bisikan, dan sepatu merah tua kembali berkilau seperti baru dibersihkan. Namun, satu hal tak disadari Bu Ella. Setiap tumbal membawa kutukan baru yang lebih mengerikan. Dan, kini, giliran nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar langit, membelah gelapnya malam dengan kilatan cahaya menyilaukan. Di dalam toko sepatu, Bu Ella duduk sendiri, memeluk lututnya di sudut ruang. Semua lampu sudah padam, tapi toko itu tetap terang oleh pantulan kilat dari luar jendela. 3 hari setelah kebakaran rumah Pak Mulyono, semua kembali normal setidaknya di mata warga. Toko sepatu Bu Ella semakin ramai. Pesanan berdatangan dari kota-kota besar. Bahkan beberapa artis online mulai melirik merek sepatu yang tak jelas asal-usulnya itu. Namun di balik semua itu, Bu Ella tak bisa tidur. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari dalam rak sepatu. Bisikan,
derap langkah kaki kecil, bahkan suara tawa anak-anak. Semuanya terdengar nyata. Kadang, sepatu-sepatu tertentu seperti berdarah tapi hanya sesaat, lalu menghilang. Yang paling mengerikan adalah sepatu merah tua itu, sepatu yang pernah menjadi milik Dimas. Sepatu itu kini tidak bisa disingkirkan. Diletakkan di gudang, ia akan muncul lagi ke etalase. Dibakar, ia akan utuh kembali keesokan harinya, dan sepatu itu mulai berbisik. "Bu, kenapa ibu tega? Aku anakmu." Bu Ella menjerit dan membanting sepatu itu ke dinding. Tapi itu tetap ada, bukan dari sepatu, tapi dari dalam kepalanya. Malam itu, suara ketukan terdengar dari pintu toko. Tok, tok, tok. Bu Ella mengintip dari celah tirai. Tak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, hujan deras masih turun. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dan bersamaan dengan itu, lampu di dalam toko menyala sendiri, satu persatu. Rak sepatu bergoyang, seperti diguncang gempa kecil. Dan dari arah belakang, terdengar suara derapan kaki kecil, basah. Seperti seseorang berjalan dengan sepatu lumpur di lantai keramik. Ketuk, ketuk, ketuk. Bu Ella berbalik. Di depan rak sepatu, berdiri sosok Dimas. Tapi wajahnya bukan wajah anak yang ia kenal dulu. Separuh wajahnya gosong, matanya putih kosong, tubuhnya basah dan penuh luka. Di kakinya, sepatu merah tua itu terpasang sempurna. Sepatu itu tampak bersinar di antara darah dan lumpur yang menetes dari tubuhnya. "Ibu," ucap Dimas dengan suara berat dan gemetar. Bu Ella menjerit dan terjatuh. Tapi suara Dimas terus terdengar, meski mulutnya tak bergerak. "Ayahku di rumah sakit. Karena ibu juga. Ibu tega mengorbankan semua orang. Termasuk aku. Termasuk ayah. Termasuk mereka semua." Tiba-tiba di belakang Dimas, muncul dua sosok lagi anak-anak kecil. Rena dan Dodi, anak Pak Mulyono. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan mulut mereka seperti digarisi senyum mengerikan. Mereka juga memakai sepatu dari toko itu. "Kami ingin pulang," bisik Rina. "Tapi kami tak bisa, karena toko ini terkutuk," ucap Dodi. Lalu muncul lagi, sosok lelaki tua yang dulu menawarkan pesugihan pada Pak Mahfud. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam legam, lidahnya panjang menjulur sampai ke dada. Ia berdiri sambil mengelus rak sepatu yang kini penuh dengan jejak darah. "Ini bukan toko sepatu lagi, Ella. Ini kuil, tempat memuja keserakahanmu sendiri. Dan kau tak bisa keluar, kecuali dengan satu syarat." Bu Ella terengah, tubuhnya gemetar, tapi tetap bertanya, "Syarat apa?" Lelaki itu menyeringai, "Korbankan dirimu. Biar kau yang jadi penjaga toko. Biarkan roh mereka pergi. Atau tunggu gilirannya." Karena tumbal belum usai, tiba-tiba pintu belakang toko terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, dan di sana berdiri Pak Mahfud, namun bukan seperti yang dulu. Wajahnya kosong, tubuhnya lusuh, matanya penuh kebencian. "Ella, kau hancurkan semuanya? Demi apa?" Bu Ella menangis histeris. Ia mencoba lari, tapi semua pintu terkunci. Ia mencoba membakar sepatu-sepatu, tapi api malah menyala besar dan berputar mengelilinginya. Dari era rak, semua sepatu mulai bergerak sendiri, jatuh ke lantai, lalu mengarah ke tengah ruangan. Membentuk lingkaran, lelaki tua itu tertawa keras. Anak-anak arwah itu menjerit, dan dari lengket-lengket toko, darah mulai menetes, membentuk genangan merah tua yang mendidih perlahan di tengah kekacauan itu.